Itulah keadaan 4 hal yang dapat dijadikan renungan. Kendaraan, kemudian apa? Langit, gunung, dan bumi. 4 hal itu, ya. Suami yang mancing diomelin, harusnya disyukurin tuh. Kenapa? Suaminya sedang tafakkur dan tadabbur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, lanjut. Summa zakara ta'ala ad-dalaila wal barahina ad-dallata ala qudratihi wa wahdaniyatihi. Faqal afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Setelah menjelaskan neraka dan surga, Allah Subhanahu wa taala menuturkan di sini tentang bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam firman lanjutannya Allah menyatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka orang-orang itu tidak melihat bagaimana ibil, onta itu diciptakan? Ay afala yanzuru haula'in nasi nadra tafakkurin wa i'tibarin. Apakah mereka itu tidak melihat, maksudnya melihat di sini dengan bertafakkur, ya, dan juga mengambil ibrah, pelajaran, ilal ibili, pada seekor unta atau al-jamal. Kaifa khalaqahallah khalqan ajiban. Bagaimana Allah menciptakannya itu dengan sangat-sangat luar biasa, sangat ajaib. Badian, sangat luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya dulu ala qudrati khaliqiha, yang menunjukkan kemahakuasaan penciptanya. Qala fit tashil, dalam tafsir tashil, ini tafsirnya Ibnu Hayyan, ya. Fil ayati haddun 'ala an-nadhari fi khilqatiha. Jadi dalam ayat tersebut terdapat anjuran agar kita bisa mengamati dalam penciptaannya, dalam penciptaan unta tersebut, lima fiha minal ajaibi fi quwwatiha, karena ada banyak keajaiban, salah satunya dalam kekuatannya, ya, dalam kekuatan unta tersebut. Wang qiyadiha ma'adzalika likulli dhaifin. Meskipun demikian, meskipun kuat luar biasa, tapi dalam waktu yang bersamaan unta itu bisa nurut sama orang yang mengendalikannya, meskipun orang yang mengendalikannya itu lemah, ya. Wa sabriha 'alal atos, juga tahan, kuat menahan rasa haus. Ibu-ibu kalau suami mancing marah apa enggak? Pinter jawaban. Suami yang mancing diomelin, harusnya disyukurin tuh. Kenapa? Suaminya sedang tafakkur dan tadabbur. Ini yang belum pernah mancing nggak akan pernah merasakan yang digambarkan oleh Syali Asobuni ini khusus bagi pemancing. Tuh rajanya tuh, lihat tuh, rajanya tuh kaosnya tuh, lihat tuh kaosnya tuh. Benar ya. Kecuali yang mancingnya di empang-empang gitu. Yang mancing itu Sunan Jaga Kali itu. Sunan Jaga Kali, ya kan? Kerjanya jaga kali aja itu kan. Punya ingin Sunan Kalijaga, jadi jaga kali dia. Tapi kalau sudah 2 jam dari pantai, Bu, ya Allah, sejauh mata memandang, ya Allah, itu tuh langit semuanya. Nggak ada, Bu. Ini kan kita nih tuh lihat terbatas, ya.
di lautan, di hamparan lautan itu, ya Allah, itu langit semua itu. Ya ini gambarannya ini. Apalagi kalau di Pulau Tunda sana kan ada bukit-bukit ya, gunung-gunungnya gitu ya. Itu bener itu, bener itu. Apalagi Raja Mancing ke Raja Ampat itu kan, wah tambah jos lagi itu kan. Ya, waduh luar biasa. Bener Ustaz Komar, udah pernah nggak mancing ke tanah lautan itu? Pernah kan? Itu kan hanya langit aja. Langit, hamparan, gunung-gunung iya. Nah, bedanya kalau hamparan tadi ard, ini hamparan air. Dan di situ sudah itu, udah Bu, yang kalau kita mati itu kalau mau teriak siapa? Siapa? Ya. Nah. Jadi kemarin terakhir mancing itu badainya luar biasa itu. Waduh, satu-satu tumbang tuh pada muntah itu kan, pada muntah itu, ya. Ngeri nih. Ini udah ini kapal tuh miring itu ya. Waduh, itu ya ngeri ya. Nah, ketika itu tambah, aduh kita ini sudah tidak ada apa-apanya. Kecil banget dah ya. Ini suasana laut beda ya, suasana laut. Nah, luar biasa Allah itu ya, menginikan orang Baduy ya, orang yang tidak berpendidikan saja, yang orang tidak terpelajar saja, itu disuguhkannya itu suruh tadabbur alam. Coba lihatlah. Nah sekarang kalau Islam turunkan di Indonesia, kira-kira tunggangannya apa? Seandainya, kan ini Arab onta kan. Nah seandainya Islam itu turun di Indonesia, maka tunggangannya apa? Bertafakur ke apa kita? Kuda kah? Kerbau kah? Sapi kah? Kuda lah ya. Kuda itu kan. Tapi kuda tidak setangguh unta. Mana guru biologinya di sini siapa? Kenapa? Mengapa kuda tidak setangguh unta? Walaupun ukuran tenaga sekian 200 tenaga kuda gitu kan. Ada nggak tenaga unta itu? Nggak ada, ya. Kenapa? Tapi kuda kalah sama unta. Kenapa? Siapa yang tahu? Nah, benar. Itu punuknya itu rahasianya kantung air ternyata itu. Jadi ketika minum dia tuh lalu tidak dihabiskan masuk ke apa namanya pencernaan lambungnya, ada kantung air dia. Kuda nggak punya kantung air, onta punya, ya. Dan lebih hebatnya dia kokoh kuat, tapi kepada orang yang lemah sekalipun tunduk. Kenapa coba? Wasakharna, apa ayatnya itu? Wa kadzalika sakharnaha. Tuh, karena memang yang ditundukkan itu unta, kuda enggak, makanya kuda binal kan gitu ya, kuda liar, ya kan, iya kan, nggak ada unta liar, unta binal nggak ada, kan semua tunduk. Bu, jangankan oleh yang orang kuat, orang yang selemah sedikit nurut dia, luar biasa, ya. Unta itu sifat tobiahnya unta. Pernah lihat unta disembelih? Yang umroh haji pernah lihat nggak ke pasar hewan? Nah, pernah lihat sapi kita dipotong sini? Gimana bongnya? Waduh, santri narik, guru narik, udah gitu dikasih, dipukul, diinjek dia apa itu kan? Nah itu kalau korban, kayak gitu kan? Nah itu sapi, embe juga gitu kan? Bandingan ini coba unta. Bukan, jazarnya itu siapa? Jazar itu apa? Saya lihat sendiri ya. Itu hanya berbekal stick yang asahan dan ini
tongkat, ya itu 40 masuk tuh, masuk itu, ditutup, itu tinggal ininya dia set lagi berdiri ontanya, lihat set gitu aja deh. Jadi di set gitu aja, set jatuh 40 sekaligus, coba cepet banget kita nah lagi-lagi wa sakharna lakum wa kadzalika sakharnaha lakum, karena memang sudah ditundukkan. Nah, kalau kita berkendara doanya subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, seperti itu supaya tunduk. Nah, luar biasa ya. Nah, jadi apalagi kaum terdidik, orang Baduy saja udah langsung mendapat ininya, value-nya, dapat nilai. Coba lihat ketika kamu lihat unta, perhatikan betapa kuatnya tunggangan ini, dibawa ke gurun, naik badai, pernah rasakan badai? Nah, tuh. Gimana rasanya badai? Gimana badai di Mesir, gimana badai pasir, gimana kamarnya, gimana? Itu kalau udah pergantian musim ya, cirinya bukan musim ya, musim atau memang paham ketawa-ketawa. Badai rumah tangga. Oh iya, benar juga itu, benar. Lebih dahsyat daripada badai padang pasir. Aduh Pak, itu apa itu, kamar itu tebal segini nih, pasir, debu semuanya, walaupun ditutup ya. Ngeri ya, gelap itu di luar tuh, gelap itu kan, gelap gitu. Enggak tuh heran, kalau udah ditutup ya bisa masuk gitu loh, heran tuh bisa masuk, tahu tuh debunya tuh, luar biasa tuh ya. Nah, jadi tahan onta ini kena badai gurun pasir apa, nggak apa-apa, dia tetap aja tenang saja, karena itulah Syahrini mengilhami badai apa. Iya, arti badai kan itu terilhami dari onta, ilhamnya dari onta itu. Iya. Iya kan, iya, karena onta tahan badai tadi itu, iya kan, tahan badai, luar biasa onta itu. Dan daging yang rendah kolesterol unta satu-satunya. Cek daging yang paling rendah lemaknya itu onta. Makanya ketika dihidangkan itu utuh ya kan. Kalau satu nampaknya utuh, ujung gitu onta itu kan. Wah, dibanding ya lemaknya rendah. Nah, ya luar biasa. Allahu Akbar, itulah ya cara Allah untuk membalikkan ego apa namanya? Ego apa namanya? Ego akal ya. Biar sederhana aja, suruh lihat onta aja, selesai itu. La ilaha illa anta. Yang udah tamat Al-Azhar jangan ego dulu. Lihat onta aja dah, gak ada apa-apanya. Iya kan? Tidak ada apa-apanya. Lihat onta aja udah lewat semuanya itu. Itu untuk menunjukkan ego manusia yang sok pinter dan sebagainya. Baru oleh Allah, coba lihatlah onta itu. Oh, udah habis semuanya. Apalagi langit tanpa, lah gimana coba. Bulusi juga kayaknya belum mampu tuh. Ya kan? Ya kan? Coba deh, ya kan? Nah, masjid memang ada yang tanpa tiang, bahasanya gitu ya. Masjid kan yang lihat ya, tapi kan ada penyangganya tetap saja. Susah ya. Bi ghairi amadin. Daim itu apa sama? Daim. Apa? Penyangga. Daim. Ya. Itu yang sudah di luar ya. Bagaimana itu langit didirikan tanpa
penyangga tanpa tiang. Ya, ya betul-betul. Ya, gunung-gunung ya gede tapi tidak gerak, kokoh itu kan, kokoh luar biasa, seperti paku bumi, seperti paku bumi ya. Dan bumi tadi digambarkan kurotun, seperti bola bulat kurotun ya, atau qaribah, dekat seperti bola ya. Itulah keadaan empat hal yang dapat dijadikan renungan: kendaraan, kemudian apa, langit, gunung, dan bumi. Empat hal itu ya, empat hal supaya menjadi ibrah. Afala yanzurun, diajak kita untuk melihat itu semuanya ya. Nah, nanti jawabannya minggu depan. Dan minggu depan dari afala yanzuruna ilal ibili ya, itu nanti jawabannya insyaallah Sabtu depan. Sudah jam 8 lebih ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di muzakarah ini membawa hidayah, taufik untuk kita semua dari Allah SWT, sehingga kita lebih memahami dan lebih dekat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang berbuat baik, para muhsinin muhsinat, dikabul amal ibadahnya oleh Allah. Yang sudah wafat Allah ampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam keadaan kesulitan Allah lapangkan, yang mempunyai hajat Allah kabulkan, termasuk hajat kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ufirana wa tarhamana wa idha aradta fitnata qawmin wa tawaffana wal maftun. Nas'alu hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Hasil maqasidana wa maqasidahum ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.